pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Baryono, mahasiswa DPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan yang dilaksanakan di sekolah saya sendiri, yaitu SMP Negeri 1 Sendingan Besar. Demikian perkenalan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya minta satu orang atau kelas untuk memimpin doa. Baik, Gina ya. Ya, silakan. Ya. Berikutnya, sebelum kita lanjutkan, saya minta kalian cek dulu kebersihan meja, kursi, mungkin masih ada sampah, kan? Tolong bersihkan dulu, Pak. Ya. Sekarang Bapak absen dulu ya untuk mengecek kehadiran kalian. Agnes Triana, Baby Dewi Anggrahi Silvana Supratikno, Jenny, masuk keterangannya sakit. Tinggal di mana Jenny? Ingat. Fidelis Marvel, Gracia Desta, Juliadi Robertus, Margaret, Maria Mawar, Maria Repani, Maya Sari, Maylina, Mulyadi Saiki, Noviana Sabina, Febri Sinta, Fransius Abdal, Rosa Rosita, Selvia, Severius Olive, Sony Andika, ya, Sofianus Marvel, Teresia Abdianti Widi, Yosef Dayat, Zakaria Ahdi. Ya, jadi ada dua orang temanmu yang tidak hadir, ya, mungkin karena ada alasan tertentu kan. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak minta kalian untuk berdiri semua, ya, karena kita masih
Hari Kemerdekaan, ya kan ya? Jadi untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, apalagi kita ini berada di pintu terdepan NKRI, jadi nasionalisme itu harus selalu kita tingkatkan, harus tetap kita jaga. Oke, sekarang kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan 17 Agustus. Jadi semuanya harus kompak, semuanya harus bernyanyi, ya. Nah, jadi tidak ada lagi yang tidak bernyanyi. Baik, itu tadi kita sudah menyanyikan lagu 17 Agustus sebagai hari nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Baik, untuk pokok bahasan kita pada hari ini itu adalah tentang teks berita. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, saya yakin dan percaya kita itu tidak melepas dari yang namanya informasi, karena kita hidup itu sebagai makhluk sosial, bersosialisasi dengan orang lain, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di sekolah. Jadi yang namanya informasi yang kita dapatkan itu pasti akan banyak, ya kan ya? Coba kalian sebutkan salah satu informasi yang pernah kalian dengar, yang pernah kalian lihat di sekitar kalian. Coba. Ya, kecelakaan, ya kan ya? Kematian, kebakaran, apa lagi? Banjir, bencana alam, dan lain sebagainya. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Nah, itu merupakan salah satu contoh daripada berita. Nah, berkaitan dengan pokok bahasan kita pada hari ini, lalu apa manfaatnya kita mempelajari tentang
teks berita? Mendapatkan informasi. Mendapatkan informasi itu yang paling penting, ya. Menjadikan pelajaran hidup. Tetap, ya. Memberi wawasan, menambah wawasan. Ada lagi yang lain. Nah, jadi semuanya itu manfaat yang bisa kita dapatkan apabila kita menerima informasi yang kita dapatkan, menerima atau mendengar, melihat berita yang kita dengar itu diterima secara utuh. Jika misalkan tidak utuh, kita hanya mendengar penyebabnya saja, tapi orangnya tidak tahu, kira-kira informasi yang kita terima itu lengkap atau tidak? Tidak lengkap, ya. Nah, jadi informasi atau berita yang kita terima itu harus lengkap. Nah, yang berikutnya, nah kita masuk ke materi inti, tapi sebelumnya saya mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, setelah mengamati tayangan PPT nanti akan saya tampilkan materi pokoknya. Kamu bisa menjelaskan pengertian dari berita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, nanti akan saya tayangkan video pembelajarannya. Kamu bisa mengidentifikasi unsur-unsur berita. Nah, itu. Kemudian kompetensi dasar. Kompetensi dasar pembelajaran kita pada hari ini mengidentifikasi unsur-unsur berita. Nah, indikatornya peserta didik bisa menyebutkan pengertian dari berita. Indikator yang kedua, peserta didik bisa dapat menganalisis unsur-unsur berita. Kemudian untuk KKM, kriteria ketuntasan minimal, karena di akhir pembelajaran nanti Bapak akan memberikan evaluasi kepada kalian sebagai bentuk penilaian pengetahuan. Nah, jadi KKM kita untuk pokok bahasan ini adalah 70. Jadi misalkan ada di antaranya nanti yang mendapatkan nilai di bawah 7 akan Bapak berikan remedial. Ya, nah, nanti akan Bapak berikan remedial. Nah, kemudian proses pembelajaran nanti setelah kalian menerima materi, nanti pada kegiatan itu nanti kalian akan mengerjakan LKPD. Jadi ada tugas secara berkelompok yang akan kalian kerjakan. Kebetulan kelompok kita bentuk di awal semester kemarin. Jadi nanti pada saat mengerjakan LKPD kalian sudah berkelompok, ya. Baik, kita masuk ke pokok bahasan. Baik. Untuk yang pertama, yaitu pengertian dari teks berita. Apa itu yang dimaksud dengan teks berita? Nah, di sini sudah nampak, sudah jelas. Coba. Yang pertama tadi yang mau coba bacakan apa itu pengertian dari teks berita. Berita adalah suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian atau peristiwa terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Sebuah berita harus berdasarkan fakta, tapi tidak semua mengetahui akan menjadi sebuah berita. Nah, itu pengertian dari teks berita. Jadi intinya, perhatikan dulu ya. Teks berita itu adalah suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu hal, kejadian,
atau peristiwa yang terjadi dan masih hangat dibicarakan oleh banyak orang. Artinya hangat itu maksudnya itu masih aktual, ya kan ya, terbaru, terkini. Jadi informasi yang kita buat, informasi yang setiap hari kita dengar itu biasanya adalah informasi yang aktual, baru, terupdate. Nah, jadi pengertian dari berita adalah sebutan versi informasi mengenai hal, kejadian atau peristiwa yang terjadi. Kemudian yang kedua, nah ini fungsi dari teks berita. Secara umum fungsi teks berita itu bisa kita simpulkan, ya, itu ada 3. Tadi sebenarnya udah tepat ya apa yang disampaikan oleh temanmu. Yang pertama, mendapatkan informasi jelas. Kalau kita dapat mendengar suatu berita, informasi ya jelas, informasi yang kita dapatkan itu makin luas, ya kan ya. Kemudian yang kedua, dapat menambah wawasan. Nah, dari kejadian tersebut wawasan kita semakin bertambah. Misal pada saat kita mendengar peristiwa atau kejadian yang terjadi di Jakarta, misal banjir, ya kan ya. Nah, jadi wawasan kita itu semakin bertambah. Misal lain lagi, saat ini kan masih wabah COVID-19 itu masih ada ya, bukan sudah hilang di Indonesia ini masih ada. Nah, berdasarkan informasi yang kita dapatkan, baik itu dari nonton berita di televisi, wawasan kita itu semakin bertambah. Kemudian yang ketiga, sebagai pelajaran hidup. Nah, dari kejadian, dari peristiwa yang terjadi itu bisa kita jadikan pelajaran hidup. Kalau misalkan informasi yang kita terima itu misalkan dari malam kamu dengar, dari pagi kamu dengar orang tuamu bercerita bahwa ada orang di Aruk sana ya jatuh dari motor, penyebabnya karena pakai motor dalam keadaan mabuk misalkan ya. Nah, kemudian laju. Nah, jadi itu bisa kita jadikan sebagai pelajaran hidup. Pada saat kita bawa motor nggak usah laju-laju, ya kan ya, pelan-pelan saja, yang penting selamat. Nah, itu. Jadi ada 3 fungsi atau manfaat dari teks berita itu. 1, mendapatkan informasi. 2, menambah wawasan. 3, sebagai pelajaran di hidup. Nah, kemudian yang berikutnya, ciri-ciri teks berita. Ada 7 ciri-ciri teks berita. Yang pertama, faktual. Apa arti faktual? Faktual itu berdasarkan atas kejadian yang sebenarnya. Jadi berita yang dibuat ya itu berdasarkan kejadian yang memang benar-benar terjadi. Nah, tidak dibuat-buat informasinya, tidak dibuat-buat beritanya. Jadi memang peristiwanya, kejadiannya itu memang benar-benar terjadi. Yang kedua, aktual. Nah, itu tadi yang saya katakan, aktual itu adalah sesuatu yang sedang hangat dibicarakan, terkini, terupdate rasanya kan ya. Nah, viral dan lagi viral. Itu. Kemudian berikutnya unik dan menarik. Nah, penyampaian berita itu disampaikan secara unik dan menarik. Artinya penyampaiannya itu bukan sembarangan, jadi ada aturannya. Tidak seperti kita berbicara dengan sesama teman, ya kan? Kalau kita bicara dengan teman ya sampaikan saja, tidak terukur, tidak terarah, ya kan ya kadang ya. Nah, kalau di dalam teks berita ini dia terarah, itu yang membuatnya menjadi unik dan menarik. Nah, sehingga mudah untuk dipahami oleh orang. Kemudian seimbang. Seimbang di sini artinya berita itu tidak memihak kepada salah satu pihak, tidak menjatuhkan, tidak mengangkat, tidak meninggikan seseorang. Jadi informasi berita yang disampaikan itu seimbang. Nah, yang berikutnya komunikatif dan mudah dipahami oleh semua orang. Itu tadi, ya. Kemudian yang terakhir objektif, bersifat apa adanya, tidak dibuat-buat, sesuai dengan fakta, sesuai dengan kejadian, tidak ditambah, tidak dikurangi. Yang berikutnya jenis teks berita. Nah, ada 5 jenis teks berita.
Yang pertama ada berita langsung, breaking news yang disampaikan secara langsung, ya kan? Nah, kemudian yang kedua berita mendalam atau bahasa lainnya depth news, itu pendalaman suatu masalah, pendalaman suatu kejadian, peristiwa. Jadi dari awal itu memang diceritakan sampai pada penyelesaiannya, itu secara mendalam. Yang kemudian berita penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber. Nah, yang keempat berita interpretatif. Apa itu berita interpretatif? Berita interpretatif adalah berita yang dibuat berdasarkan pendapat penulis. Jadi itu berdasarkan pendapat penulis. Kemudian yang kelima berita opini. Apa bedanya dengan yang tadi? Nah, kalau tadi yang berita interpretatif itu berdasarkan pendapat penulis, kalau yang berita opini itu berdasarkan pendapat ahli. Jadi ahli yang mengisi isi daripada berita tersebut. Nah, kemudian ini yang paling penting, unsur teks berita. Nah, unsur teks berita itu ada 6. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris itu biasanya dirumuskan dengan rumus 5W plus 1H. Pernah dengar 5W plus 1H? Di SD pernah belajar 5W plus 1H? Nah, pernah. Jadi ini kita lagi memperdalamnya. Nah, apa itu 5W plus 1H? Apakah dia itu berbentuk apa ya? Tahu kita kan masih kan? Nah, 5W plus 1H itu artinya terdiri dari 5W dan 1H, yang mana itu merupakan unsur-unsur berita. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia itu biasa diakronimkan, disingkat adik sim ber. Nah, baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, A. A yang pertama apa kalau di dalam bahasa Inggris itu? Wah. Apa yang diberitakan? Apa kejadian atau peristiwa yang diberitakan? Nah, itu menunjukkan, menanyakan tentang peristiwa yang diberitakan. Nah, misal peristiwanya atau kejadiannya itu tadi tentang kebakaran, tentang kecelakaan, misalkan ya, tentang kebanjiran. Nah, banyaklah peristiwa kejadiannya. Kemudian yang kedua, di mana? W yang kedua itu where atau di mana. Where atau di mana ini menunjukkan tempat kejadian, lokasinya. Misal kejadian banjir. Baru-baru ini mungkin kalian sudah tahu terjadi banjir besar di Kabupaten Sintang. Ya kan ya? Sebagian kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang itu terendam banjir. Peristiwanya tentang banjir, kemudian lokasinya, tempat kejadiannya itu di sebagian kecamatan di Kabupaten Sintang. Nah, itu W yang kedua. W yang ketiga when. Apa when? Kapan? Kapan itu menunjukkan waktu kejadiannya. Nah, waktu kejadian bisa saja dia menunjukkan waktu secara umum, misal kan ya, kejadian kebakarannya itu terjadi pada jam 21 waktu Indonesia Barat, berarti malam hari kan ya. Nah, bisa saja disebutkan kalau misalkan di dalam teks berita itu dia menunjukkan langsung siang hari, itu juga menunjukkan waktu. Bisa juga dia menunjukkan waktu itu dengan cara simbol. Bisa kejadian itu pada saat misalkan malam hari, itu udah jelas kan ya, waktunya malam hari. Kemudian misalkan pertengahan bulan Juli, juga itu menunjukkan waktu. Misalkan waktunya itu terjadi tahun lalu, itu juga menunjukkan waktu. Nah, jadi intinya when atau kapan itu menunjukkan kapan waktu kejadian yang terjadi peristiwa tersebut. Nah, kemudian W yang keempat, who. Siapa? Nah, siapa saja orang yang terlibat di dalam kejadian tersebut.
di dalam peristiwa tersebut siapa saja. Misal kebakaran itu ada 4 orang yang ada di dalam rumah yang menjadi korban, misalkan ya. Nah, kemudian siapa saja orang yang pertama kali melihat kejadian kebakaran tersebut, ya kan? Nah, itu orang yang terlibat di dalam kejadian, ya kan ya? Nah, itu siapa. Kemudian W yang berikutnya, why, mengapa. Nah, untuk unsur berita yang kelima ini, why ini memuat alasan dan sebab akibat kejadian tersebut. Misal tadi kebanjiran, ya banjir. Penyebabnya apa? Karena hujan deras yang mengguyur kota Sintang 2 hari 2 malam, ya kan ya. Kemudian mungkin hutan itu sudah habis dibabat sehingga air itu dengan cepat turun ke daratan, gitu ya. Nah, itu sebabnya, akibatnya terjadi banjir besar di tempat itu. Kemudian yang berikutnya, how itu bagaimana. Ini menjelaskan proses terjadinya. Misal kebanjirannya berawal dari hujan deras selama 2 hari 2 malam yang mengguyur kota Sintang sehingga air dari pegunungan itu turun, ditambah lagi dengan air pasang pada saat itu sehingga terjadi banjir besar, ya kan ya. Jadi bagaimana atau mau itu menjelaskan proses terjadinya peristiwa yang dilakukan. Nah, jadi jangan sampai lupa unsur-unsur berita itu ada 6 yang biasa dirumuskan dengan rumus 5W plus 1H. Kalau di dalam bahasa Indonesia disingkat adiksi-ba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan mengenai berita baik dari pengertian, jenis, fungsi, dan unsur berita. Silakan ditanyakan. Selanjutnya tugas kalian adalah mengidentifikasi unsur-unsur berita dari teks video berita nanti yang akan saya tampilkan. Jadi ingat ya, kalian analisis unsur-unsur berita. Cermati, amati baik-baik ya. Nah, berdasarkan video yang akan saya tampilkan. Sudah lihat ya? Oke. Dengarkan baik-baik. Proses pembunuhan terjadi di Kabupaten Pasaman Barat pada Jumat pekan lalu membuat salah satu bayi sekolah di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat rusak. Sejumlah peralatan sekolah milik murid sekolah itu pun masih berada di ruang kelas. Inilah kondisi salah satu sekolah di Sumatera Barat. Hampir seluruh ruangnya rusak akibat guncangan gempa yang terjadi Jumat pekan lalu. Puluhan peralatan belajar seperti tas pun masih dibiarkan di dalam kelas. Menurut penjaga sekolah rumah sakit media, semua siswa yang tengah belajar di dalam kelas langsung berhamburan keluar. Satu murid kelas 2 mengalami luka berat karena tertimpa runtuhan bangunan dan masih dirawat intensif di rumah sakit Enjana Padang. Sedangkan 4 murid lainnya menderita luka itu. Lagi gempa, lagi sekolah. Pas pertama gempa, anak-anak kedua masih ada jam 9. Berarti yang lagi belajar ya? Iya, masih tidak boleh masuk. Anak-anak bagaimana kondisi? Alhamdulillah siap. Ada satu yang Hingga saat ini belum ada orang tua murid yang berada di sekolah untuk mengambil peralatan sekolah milik mereka. Mulainya kegiatan belajar pun masih menunggu informasi dari pihak terkait. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Donald Chania begitu pendapat. Ya, itu video pembacaan teks berita.
Silakan kalian catat fakta-fakta yang terjadi setelah kalian mengamati video pembacaan berita tersebut. Oke, saya tunggu ya 2 menit. Kalian catat fakta-fakta yang terjadi berdasarkan video pembacaan berita tersebut atau unsur-unsur dari berita tersebut. Ya. Sudah? Ya. Sudah. Sekarang saya minta coba siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan fakta-fakta yang terjadi di dalam pembacaan teks berita tersebut. Coba katakan. Silakan. Mari yang mau. Orang tua murid belum berani Nah, orang tua murid belum berani pergi ke sekolah untuk mengambil peralatan belajar anak-anak mereka. Ada nggak tadi di dalam teks di dalam video pembacaan berita? Ya. Nah, berikutnya ada lagi. Nah, pelaksanaan proses belajar mengajar masih menunggu pihak terkait. Jadi ada di video di bagian akhir tadi kan. Berikutnya ada lagi. Tunggu dulu. Ya, Marvel. Dulu ya. Nah, salah satu sekolah rusak parah karena gempa. salah satu sekolah rusak parah karena gempa. Nah, itu tadi yang pertama ya. Berikutnya ada. Peralatan milik siswa masih berada di dalam ruangan kelas. Ya, peralatan milik siswa masih berada di ruang kelas. Oke, baik. Ada ya tadi ya di dalam video pembacaan berita kan? Oke, yang berikutnya. Ya, Gracia Lisa. Ya, terjadinya pada hari Jumat pekan lalu itu menunjukkan waktu kejadiannya. Ada lagi. Gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Itu. Yang lain? Itu. Nah, jadi ada beberapa fakta-fakta yang terjadi dari berita tersebut. Nah, yang nantinya itu bisa kita analisis, kita jadikan untuk menjawab unsur-unsur berita. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai unsur-unsur berita? Tidak ada? Sudah jelas? Oke, baik. Sekarang silakan berkelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, silakan berkelompok. Saya akan membagikan lembar kerja yang akan kalian selesaikan secara berkelompok. Baik. Ya, sebelumnya nanti tugas kalian itu adalah mengerjakan soal lembar kerja yang akan saya bagikan secara berkelompok. Jadi semua anggota kelompok itu harus aktif, harus bekerja sama. Karena nanti setelah selesai setiap kelompok saya minta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
Ya, jadi nanti setiap kelompok mendiskusikan dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, saya bagikan ke KPD. Lembar jawabnya ada di sini juga ya. Ya. Jangan lupa kalian tulis nama anggota kelompoknya, ya, nama anggota kelompoknya. Ya, saya beri waktu 10 menit sampai 15 menit untuk kalian bekerja dalam kelompok menyelesaikan instruksi perintah yang ada di dalam RKPD tersebut. Silakan kalian analisis teks beritanya, kalian tentukan unsur beritanya. Silakan, semua anggota kelompok itu harus aktif ya. Tidak ada yang tidak bekerja. Jika ada hal-hal atau masalah, silakan ditanyakan ya. Dibaca ya, teks beritanya itu dibaca, jangan sampai tidak dibaca. Nanti lain pertanyaan, lain yang dijawab. Silakan untuk memastikan pekerjaan kalian, silakan buka buku paket atau kalau memang ada buku referensi lain
silakan. Ya, untuk teman-temannya yang ya, waktunya masih 5 menit. Dibaca betul-betul teks beritanya. Sudah? Siap, sudah. Ya, masih ada yang belum klik. Nah, tuh. Nah. Ini nanti perwakilan kelompok
akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sudah? Kelompok 6 sudah? Belum? Ya, tunggu dulu. Ya, coba dicek lagi. Mungkin ada yang kurang pas. Silakan dicek dulu. Ambil buku kelompok 6. Ya, dicek lagi. Tentukan unsur-unsur berbedanya, identifikasi apa yang terjadi, di mana, kapan, siapa. Sudah? Ya. Kelompok lain sudah? Ya. Oke. Jadi kita mulai saja ya di presentasinya. Mungkin ada kelompok yang bersedia untuk tampil pertama. Nah, kelompok si Fidelis, coba silakan. Dengarkan. Kelompok lain silakan dengarkan. Jika misalkan berbeda dengan hasil kerja kelompok kalian, boleh kalian sanggah. Ya, silakan kalian sanggah atas diskusi kerja kelompok temanmu yang sedang presentasi. Oke, silakan. Apa yang terjadi? Kebakaran menghanguskan 9 rumah dan 1 unit mobil, di mana di Jalan Gereja Kota Sidikala, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Kapan? Pada Jumat 5 Agustus 2022 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Siapa-siapa yang terlibat? Seorang warga bernama Ziko Solid. Mengapa api cepat menyala dan membesar? Dikarenakan banyak rumah yang terbuat dari bahan kayu. Bagaimana? Guna mencegah api merembet ke bangunan lain, 2 unit rumah terpaksa dirusak menggunakan alat berat. Ya, itu hasil presentasi dari kelompoknya Primavera. Ya, mungkin ada tanggapan, ada sanggahan dari kelompok lain. Ayo silakan. Jika memang ada kalian yang kurang setuju dengan hasil presentasi kelompok Mapel, silakan kalian sanggah. Tidak ada. Kemudian kelompok yang berikutnya yang siap. Ini dulu ya. Ya, silakan. Apa yang terjadi? Ya. Ya, yang lain dengarkan. Di mana terjadinya? Jalan Gereja Kota Sidikala, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Kapan terjadi? Pada Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekitar jam 1 waktu Indonesia Barat. Sudah yang terlibat.
hasil presentasi, hasil diskusi kelompok si Maria Mawar. Ada tanggapan? Tidak? Oke. Kelompok yang berikutnya, silakan. Ya, si Akresiana, kelompok Akresiana. Yang lain dengarkan. Dua, Jalan Gereja, Kota Sidoarjo, Kabupaten Krayan, Sumatera Utara. Kapan terjadinya? Pada Jumat 5 Agustus 2022 sekitar pukul 1. Siapa yang melakukan? Seorang warga bernama Sukosari. Mengapa itu terjadi? Karena ada cepat kendala yang memesan menggunakan banyak rumah yang terbuat dari kayu. Nah, bagaimana kejadiannya? Demi mencegah api meluas, pembangunan lain juga terpaksa dirusak. Oke. Itu hasil diskusi kelompoknya si Akresiana. Ada tanggapan? Ada sanggahan? Baik, kalau tidak ada lanjut kelompok yang berikutnya. Medina. Ya, Medina. Ya, silakan. Apa yang terjadi? Kebakaran 9 rumah dan 1 mobil. Mana mobil ini? Jalan Gereja Kota dalam mobil dari Sumatera Barat. Tempat terjadinya Kapan? Jumat tanggal 5 Agustus 2022. Ya, lanjut. Seseorang warga bernama Ya. api cepat menyala dan membesar dikarenakan banyak rumah yang terbuat dari bahan kayu. Coba nyari soalnya. Ya. Bagaimana terjadi peristiwa? Guna mencegah api merambat ke bangunan lain. 2 unit rumah terpaksa dirusak menggunakan alat berat. Ya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, suaranya harus jelas ya. Suaranya harus jelas supaya bisa didengar oleh teman-teman yang lain. Kelompok terakhir. Nah, ini kelompoknya si Margaret. Silakan. Silakan. Nyari suaranya, biar kedengaran. Peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa kebakaran. Bukan rumah dan 1 unit mobil. Mana kejadian itu terjadi? Jalan Gereja Kota Sidoarjo, Kabupaten Krayan, Sumatera Utara. Kapan peristiwa itu terjadi? Pada Jumat 5 Agustus 2022 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Siapa yang mengalami peristiwa ini? Mengapa peristiwa itu terjadi? Mungkin kaki apa besar karena banyak guna yang terbuat dari bahan kayu. Bagaimana peristiwa ini terpaksa dirusak menggunakan alat berat. Ya. Ada tanggapan? Ya. Kelompok terakhir, kelompoknya Sumatera Utara. Silakan Ustaz. Peristiwa
yang terjadi. Peristiwa kebakaran menghanguskan 9 rumah dan 1 unit mobil. Di mana peristiwa itu terjadi? Jalan Gereja Kota Sidipaleng, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Kapan peristiwa itu terjadi? Jumat 5 Agustus 2002 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Seorang warga yang bernama Jiko Solid. Mengapa peristiwa itu terjadi? Api cepat menyala dan membesar dikarenakan bangunan terbuat dari bahan kayu. Bagaimana proses peristiwa itu terjadi? Guna mencegah api merembet ke bangunan lain, maupun rumah terpaksa dirusak menggunakan alat berat. Itu hasil presentasi dari kelompoknya si Yosef Gaya. Baik, sampai di sini sepertinya tidak, ya mungkin ada pertanyaan, mungkin ada masukan, saran pada saat kalian mengerjakan LKPD itu tadi. Ada masalah? Tidak ya, tidak ada masalah. Jadi kesimpulan apa yang bisa kita tangkap dari hasil pekerjaan kalian secara berkelompok mengerjakan LKPD tersebut? Coba siapa yang bisa menunjukkan? Ya, dari hasil LKPD ya. Setelah mengikuti pelajaran hari ini tentang teks berita, dapat disimpulkan bahwa pengertian teks berita dan unsur-unsur berita. Ya, betul. Oke, tidak dulu. Nah, ada mungkin yang lain? Ada yang lain? Maria Mawar, dari hasil pekerjaan kalian tadi, kerja kelompok, apa kesimpulannya? Nah, berdasarkan dari teks berita tentang apa tadi? 9 rumah warga kebakaran, 1 unit mobil juga terbakar. Nah, fakta-fakta yang terjadi tadi sudah kalian sampaikan, sudah kalian presentasikan ya bersama kelompok kalian masing-masing. Jadi peristiwa itu yang terjadi adalah peristiwa kebakaran yang menghanguskan 9 buah rumah dan 1 unit mobil. Kemudian kejadian tersebut terjadi di Jalan Gereja ya Kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Waktu kejadian itu pada hari Jumat 5 Agustus 2022 sekitar pukul 1 dini hari. Nah, kemudian siapa yang terlibat di dalam peristiwa tersebut? Yang pertama kali itu melihat peristiwa tersebut itu seorang warga bernama Jikon Solid. Nah, kemudian mengapa yang menyebabkannya? Ya, karena api cepat menjalar. Ya. Nah, betul. Karena bangunannya itu banyak terbuat dari bahan. Kemudian bagaimana proses terjadinya kebakaran itu? Bagaimana proses terjadinya tadi? Jadi kerahkanlah setelah bangunan itu terbakar, ya kan ya, untuk mencegah merembet ke bangunan lain, dikerahkanlah 2 unit. Ya, diusahakan menggunakan alat berat. Itu kesimpulan dari hasil Nah, berikutnya setelah kalian mengerjakan LKPD itu nanti akan bisa dikumpulkan setelah akhir pembelajaran ya. Nah, sekarang
kalian kembali ke posisinya masing-masing, Bapak akan menguji kalian. Bapak akan membagikan soal untuk dinilai. Ya. Ini sudah Bapak beri nama ya. Rensius Abdal, Baby Dedi, Rosa Rosita, Maria Mama, Maria Rempani, Yuda Robertus, Medina, Sylvia, Marvel, ini Zakaria Abdi, Joseph Gaya, Fidelis Marvel, Agnes Diana, Gresia Desta, Febri Cipta, Maya Sari, Mulyadi Saiki, Margaret, Noviana Sabina. Baik, silakan kalian kerjakan masing-masing ya. Bapak beri waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan soal kerja masing-masing ya. Ini kerja masing-masing. Silakan dikerjakan. Bapak beri waktu 10 menit.
Sudah? Sudah semuanya? Oke, sekarang silakan kumpulkan sama-sama dengan yang lengkap ini. Kita di sini ya. Silakan. Hasil kerja silakan. Ya, kembali ke posisinya masing-masing. Oke, sudah ya. Baik, belum kembali posisinya masing-masing. Sudah? Ya. Sekarang kita sudah sampai ke akhir pembelajaran, ya. Tapi sebelumnya coba kita simpulkan kira-kira apa yang sudah kalian dapatkan setelah mendengar pembahasan materi, mendengarkan pembacaan berita, kemudian melakukan diskusi kira-kira apa yang dapat kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Pengertian dari Ya, pengertian dari teks berita. ya. Apa itu pengertian dari teks berita itu? Teks berita adalah teks yang berisi informasi mengenai Suatu kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan masih hangat dibicarakan. Ya, mengenai pengertian teks berita. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Apa yang kita pelajari tadi? Ya, mengenai unsur-unsur berita. Ada berapa unsur-unsur berita itu? Ada 6, yaitu Apa, siapa, mana, kapan, mengapa, bagaimana. Ya, jadi ada 6 unsur berita. Ya, jadi saya sebutkan lagi, saya ulangi. Jadi teks berita itu adalah informasi, hal atau kejadian yang benar-benar terjadi dan masih hangat dibicarakan. Nah, jadi berisi informasi, hal atau kejadian yang benar-benar terjadi yang masih hangat dibicarakan. Kemudian unsur-unsur berita itu ada 6. 1. Apa? Itu mengenai kejadiannya apa, peristiwanya apa. Kemudian di mana, itu menunjukkan tempat kejadiannya, ya kan? Nah, kemudian kapan, itu menunjukkan waktu kejadian. Kemudian siapa, itu menunjukkan siapa saja yang terlibat di dalam kejadian tersebut. Kemudian mengapa, itu menunjukkan sebab akibat terjadinya peristiwa. Bagaimana, itu menunjukkan proses terjadinya peristiwa. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, sampai di sini kira-kira bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Sangat menyenangkan, ya, mudah-mudahan.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita, bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Nah, sebelum kita akhiri, jadi untuk pertemuan yang berikutnya kita akan melanjutkan materi mengenai langkah-langkah dalam meringkas dan menyimpulkan teks berita. Nah, itu nanti pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menentukan ataupun cara kita menentukan langkah-langkah dalam meringkas dan menyimpulkan teks berita. Saya harap kita tetap semangat, ya, tetap selalu menjaga kesehatan supaya kita tetap bisa datang ke sekolah, menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, bersosialisasi dengan kawan, dengan guru dan warga sekolah lainnya. Baik, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, saya minta satu orang ya silakan untuk membacakan doa. Memimpin doanya. Mari kawan-kawan supaya tetap pulang dengan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, saya juga ucapkan sekian dan selamat pagi. Selamat pagi.